Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Kaum muslimin sidang jemaah maghrib, syukur yang tak terhingga juga kita aturkan kepada Allah SWT atas segala berkah dan rahmat yang selalu dilimpahkan kepada kita, dan salawat dan salam untuk junjungan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan Jawahirul Bukhari pada malam ini sampai kepada hadis yang ke 321. Hadisnya pendek, tapi hadis yang berikutnya panjang. Mudah-mudahan bisa kita baca dalam waktu yang singkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fil hiwalah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Ya, lengkapnya hadis ini di bab hiwalat, ya, di Sahih Bukhari setelah bab jual beli. Nah, ini bab al-hiwalat di nomor hadis 2287. Sanadnya qala Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malik an Abi Zanad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yaitu Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibnu Yusuf, Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Malik. Ya. Kemudian Malik mengambil hadis ini dari Abu Zanad dari Al-A'raj, seorang tabi'in, mengambil dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Penunda-nundaan orang kaya itu kezaliman. Fa iza utbi'a ahadukum, apabila dialihkan salah seorang kamu ala maliin, atas seorang yang mampu, maka ikutilah atau alihkanlah. Itu nanti kita jelaskan. Kita baca dulu hadis berikutnya, mudah-mudahan selesai. Hadis ini tentang al-kafalah. Ya. Kalau al-hiwalah itu pengalihan, al-kafalah penjaminan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Abdullah, katanya qala Abu Abdullah qala Al-Lais haddatsani Ja'far ibn Rabi'ah an Abi Rahman ibn Hurmuz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu perkataan Abu Abdullah dari Lais, dari Ja'far ibn Rabi'ah, dan dari Abdurrahman ibn Hurmuz dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zakara rajulan min Bani Israil.
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau mengingatkan atau menyebutkan seseorang dari Bani Israel. Sa'ala ba'da Bani Israel, meminta sebahagian Bani Israel ayyuslifahu alfa dinarin, untuk memberi dia hutang sebanyak 1000 dinar. Faqala tini bisyuhada, maka orang itu menjawab, orang tidak datangkanlah para saksi, ushiduhum, yang aku akan minta saksi kepada mereka atau bersaksi kepada mereka. Faqala, jadi orang yang mau berhutang ini minta orang yang tempat berhutang itu untuk mendatangkan saksi, supaya nanti penagihannya gampang. Faqala, orang yang berhutang tu kafa billahi syahida, orang yang tempat berhutang tu menjawab, cukup Allah sebagai saksi. Dia yakin gitu. Qala fa'tini bil kafil, kalau tidak, datangkan kepadaku bil kafil, seorang penjamin. Qala kafa billahi kafila, dia menjawab, cukuplah Allah sebagai penjamin. Qala sadaqta, maka yang memberi hutang menjawab, benar engkau. Fadafa'aha ilaihi, maka uang 1000 dinar itu diberikan kepadanya, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu yang ditentukan. Fa kharaja fil bahri, maka keluarlah dia dengan melalui jalur laut. Fa qada hajatahu, maka dia tunaikan keperluannya. Summa tamasa markaban yarkabuha yaqdumu alaihi lil ajal, kemudian selang waktu lama dia mencari kenderaan, yaitu tumpangan laut atau sungai yang bisa dia naikkan, yang bisa dia naiki, yaqdumu alaihi lil ajal, yang untuk datang kepadanya lil ajalil ladzi ajjalahu, karena batas waktu atau tenggak waktu yang sudah ditetapkan. Falam yajid markaban, maka dia tidak memperoleh kenderaan. Fa akhadha khashabatan fanaqaraha, maka dia ambil sepotong kayu, lalu dia lubangi kayu itu. Fa adkhala fiha alfa dinarin, maka dia memasukkan 1000 dinar itu ke dalam kayu yang dilubang. Wasahifatan minhu ila sahibi, dan satu lembar darinya, yaitu selembar kertas lah atau bahan tulis, kepada sahabatnya tadi yang memberi hutang. Summa zajjaja, kemudian dia tutup lubang itu pada tutup tempatnya itu, tempat dinar itu, dan sehingga dia tidak sehingga uang yang ada di dalamnya itu menjadi aman. Summa ata biha ilal bahri, kemudian dia membawanya ke laut. Faqala, lalu dia berdoa, Allahumma, sesungguhnya wahai Allah, innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau mengetahui, anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin, sesungguhnya aku telah berhutang kepada si fulan 1000 dinar. Fasa'alani kafilan, maka dia memintaku penjamin. Faqultu kafa billahi kafilan, cukuplah Allah sebagai penjamin. Faradiya bika, maka dia si pemberi hutang itu rela dengan engkau sebagai penjamin. Wa sa'alani syahidan, dan juga dia meminta kepadaku seorang saksi. Aku pun menjawab, cukuplah Allah sebagai saksi. Faradiya bika, lalu dia menerima dan ridha dengan engkau sebagai saksi. Inni jahidtu an ajida markaban, aku sudah
bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk memperoleh suatu kenderaan. Ab'asu ilaihi allazi, yang bisa aku kirim kepadanya, yang kepadanya. Falam aqdir, maka saya tidak sanggup atau tidak mendapatkan cara untuk mengirim. Wa inni astaudi'ukaha, sekarang saya titipkan kepada engkau ya Allah. Farama biha fil bahri, maka kayu tadi yang sudah diisi 1000 dinar dilemparkan ke laut. Hatta walajat fihi, sampai hilanglah dari pandangannya. Summan sarafa, kemudian dia pun kembali. Wa huwa fi zalika, dan dia pada demikian itu yaltamisu markaban, masih mencari kenderaan yakhruju ila baladihi, yang bisa keluar ke negerinya. Fakharar rajulu allazi kana aslafahu, maka keluarlah laki-laki yang telah meminjamkan tadi, itu yanzuru, yang melihat atau menunggu, la'alla markaban qad jaa bimalihi, barangkali ada kenderaan yang datang membawa hartanya tadi yang 1000 dinar. Fa iza bil khasbatil lati fiha al mal, maka tiba-tiba ada sepotong kayu yang di dalamnya ada harta. Fa akhazaha li ahlihi, lalu dia mengambilnya karena dia li ahlihi hataban, ya, sebagai kayu. Fa akhazaha li ahlihi, maka dia ambil kayu tadi untuk keluarganya, hataban, untuk dijadikan kayu bakar. Ya, dia tidak tahu ni ada barang dalam. Falamma nasyaraha, maka tatkala dia belah dia dengan gergaji, ya, maka tatkala dia gergaji, wajadal mal was-sahifata, dia peroleh harta itu, was-sahifah, dan selembaran yang tertulis. Summa qadimal ladzi kana aslafahu, kemudian datanglah yang orang yang telah orang yang telah meminjamkannya itu. Fa'ata bi alfi dinarin, maka sudah membawa 1000 dinar. Faqala wallahi, maka fa'ata allazi kana aslafahu, jadi ini maksudnya orang yang berhutang tadi mendatanginya sampai juga ke sana, maka membawa 1000 dinar. Faqala wallahi, demi Allah, ma ziltu jahidan fi talabi markabin li'atika bimalika, dan demi Allah, saya selalu berusaha keras untuk mencari kenderaan untuk datang kepada engkau membawa harta engkau. Fama wajadtu markaban, aku tidak memperoleh kenderaan itu. Qabla alladhi utitu fihi, sebelum dibawa sebelum dibawa aku kepadanya. Qala hal kunta ba'asta ilayya bi syai'in, apakah engkau telah pernah mengirimkan kepadaku sesuatu? Qala ukhbiruka, dia menjawab, aku ceritakan kepada engkau, sesungguhnya aku tidak memperoleh kenderaan sebelum aku datang padanya membawanya. Qala fa inna Allah qad adda anka allazi ba'asta fil khasbah, maka sesungguhnya Allah telah menunaikan dari engkau yang telah engkau kirim di kayu. Fansarif, maka baliklah dengan 1000 dinar itu, rasyidan, kembali. Ya. Jadi setelah dia mengirim atau melempar kayu itu dan ditemui oleh orang itu, dia pun menyusul. Dia khawatir kayu itu akan hilang, membawa 1000 dinar lagi. Setelah ketemu orangnya, diserahkan nih 1000 dinar.
apakah engkau, dia cerita, saya sudah cari kendaraan tapi tidak ketemu sampai batas waktu yang sudah kita sesuai dengan akad waktu yang jangka waktu yang sudah ditetapkan, lalu aku kirim melalui laut. Ya, aku tidak mendapatkan kendaraan, lalu saya bawalah ini. Setelah itu saya dapat kendaraan dan sampai ke sini, ini uang Anda 1.000 dinar. Tapi orang itu bertanya, apakah engkau telah mengirim sesuatu kepadaku? Ya, saya sudah ketemukan surat dari engkau dalam sebuah kayu dan 1.000 dinar. Ya, sudah saya ambil, maka sekarang utangmu sudah lunas, kembalilah. Ya. Dia tidak mengambil karena sudah dia dapat, dan dia mengaku bahwa memang dia melemparkan sepotong kayu ya, yang diisi dengan 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berarti apa itu? Banyak tuh, koin uang emas 1.000 dinar itu. Ya, 1.000 biji koinnya itu dan 1 dinar, karena dulu itu satu dinar uang emas. Nah, 1.000 banyak, berapa berat tuh? Mungkin ada sekilo tuh. Nah, itu cerita ya, itu kisah. Terlepas dari itu kisah yang diceritakan oleh Rasulullah tentang bagaimana orang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini minta saksi, kata si yang minta utang ini, cukup Allah saksinya. Lalu orang itu rela karena sudah menyebut nama Allah. Lalu kalau tidak, beri saya penjamin. Ya. Kata si yang berutang itu, cukuplah Allah yang menjamin. Tapi orang yang memberi utang itu percaya dia, karena sudah disebut nama Allah. Gitu. Akhirnya hutangnya pun terbayar, ya. Walaupun tidak sesuai dengan di waktu jatuh tempo karena masalah kendaraan tadi. Ya, dia tidak beroleh kendaraan atau orang yang tempat mengirim harta itu. Lalu dikirimlah, karena dia sudah berjanji dengan Allah, Allah akan jadi saksi, maka dia berdoa, dititipkan kepada Allah, dilemparlah kayu yang sudah diisi dinar tadi. Ya. Yang mengapung dan sampailah kepada si pemilik piutang itu. Nah, itu. Nah, jadi pelajarannya apa? Hadis yang pertama tentang hiwalah. Ini ada dua pelajaran di sini. Rasulullah menyebutkan matulul ghaniyyi zulmun. Mengulur-ngulurnya atau menunda-nundanya orang kaya itu kezaliman. Maksudnya apa? Kalau orang kaya mengulur-ngulur bayar utang atau membayar upah, nah, padahal dia mampu, itu zalim tuh orangnya. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Yang kedua, faiza utbi'a ahadukum ala malin falyatba. Apabila dialihkan salah seorang kamu atas orang yang mali itu mali, ada yang baca maliyun atau maliun. Maliun itu orang yang mampu memenuhi, maka hendaklah ikuti pengalihan itu. Ini adalah masalah hiwalah. Hiwalah itu mengalihkan kewajiban pembayaran atau kewajiban kepada orang lain. Ya, mesti ada 3 orang yang terlibat. 1, orang yang berhutang. Yang si A berhutang kepada B. Ya. Oleh sebab itu A wajib membayar hutangnya kepada B.
Tapi si A itu punya piutang pula kepada C. Ya. Yang C ini wajib membayarnya kepada A. Kemudian dia mengatakan, dia lihat C ini orang mampu membayar hutang. Lalu kewajiban dia membayar hutang kepada B, dia alihkan kepada B ini. Dia alihkan kepada C. Wahai si C, ya, bayarkan hutang saya kepada B. Saya berhutang kepada B. Ya. Jadi kewajiban anda si C ini membayar hutang kepada saya alihkan kepada si B. Maka lepaslah si A ini dari hutang si C. Kewajiban si C membayarnya kepada si B. Paham tak kira-kira itu? Itulah hiwalah, dan itu dibolehkan dengan syarat sama jumlahnya. Dia sama jumlah yang akan dibayarkan oleh orang yang tempat dialihkan itu. Kalau lebih, tentu kewajiban si itu untuk membayar kepada si A. Kalau ada selisih, ya, yang syaratnya sama. Dan syaratnya itu kira-kira mampu dia membayar utang itu. Dia si C ini kan berutang kepada A. Si A menilai si C ini mampu membayar utang. Ya. Maka dia boleh menghiwalah kewajiban utangnya kepada B dibayar oleh C kepada B. Tapi kalau kira-kira dinilai si C ini tidak mampu, hidupnya agak morat-marit, susah dia bayar hutang, jangan. Nanti teraniaya semuanya. Ya. Ya, itu yang masuk mali itu, maliun. Jadi iza utbi'a ahadukum ala maliin, ya. Itu maliin itu yang kira-kira dia mampu membayar hutang. Dinilai bahwa dia punya harta untuk membayar hutangnya. Itu dibolehkan. Itu namanya hiwalah. Kemudian dalam cerita yang hadis berikutnya, ini sebenarnya bukan kafalah yang kafalah artinya jaminan. Kalau hiwalah tadi pengalihan. Kalau kafalah penjaminan. Ini juga melibatkan 3 orang. Si A berhutang kepada B. B ragu-ragu apakah si A ini bisa membayar atau tidak. Lalu dia minta penjamin, yaitu si C. Nah, yang si A ini namanya asil, orang yang berhutang. Yang si B itu yang makful lahu, itu tempat dia berhutang, yang punya piutang, yang dijaminkan untuknya. Kemudian ya, orang yang si C yang menjamin ini disebut al-kafil, yang menjamin. Nah, ini baik hiwalah maupun kafalah itu termasuk pergaulan antara kaum muslimin dengan prinsip tolong menolong. Ya, jadi hiwalah itu juga tolong menolong. Jadi orang yang berhutang kepada si A, si C yang berhutang kepada A, membayarkan hutang si A kepada B, karena saling terkait. Itu tolong menolong. Jadi urusan mudah, mempermudah urusan. Demikian juga kafalah. Ini juga tolong menolong. Baik saudara kita, ya tetangga kita yang terdesak, misalnya kebutuhan yang mendadak atau darurat untuk meminjam atau membuat hutang,
Orang yang tempat hutang tu minta penjamin. Siapa penjaminnya? Kalau nanti kau nggak bisa bayar, datanglah saudaranya, apakah saudara seagama, saudara saudara tetangga, nih minta tolong, tolong menolong saya jamin, beri dia hutang, gitu. Kemudian ada maf'ul bih, itu objek jaminan. Objek jaminan itu ya seperti hutang. Hutang itu berupa biasanya berupa uang. Atau juga bisa beberapa jasa, ya jasa. Dia sudah ikat kontrak ya, untuk melaksanakan pekerjaan. Ya, siapa yang menjamin nanti pekerjaan ini terlaksana dengan bagus? Nah, datanglah saudaranya untuk menjamin saya. Kalau nanti dia ada kendala, maka si penjamin ini wajib melaksanakannya. Tentu ya. Kemudian ada akad. Ini prinsipnya selain tolong menolong, tentu saja kejujuran. Artinya jangan yang punya kewajiban ini, yang berhutang ini, atau yang punya kontrak ini, mentang-mentang ada yang menjamin, dibuat-buat alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya karena sudah ada penjamin. Itu namanya pencelat itu, tidak jujur. Nah, ini prinsip transaksi, prinsip muamalah dalam Islam mestilah berprinsip kepada kejujuran dan antaradin dan saling rela. Nah, inilah yang jadi jamin menjamin ini idenya, inspirasinya dapat di kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah tadi. Ya, artinya seorang meminta jaminan itu sah, walaupun dalam kisah itu yang dibuat jaminan itu Allah. Ya, kita mungkin tidak akan percaya itu. Siapa ada orang yang datang, saya minta utang 10 juta. Siapa penjaminnya? Ya, orang yang itu, saya tidak punya penjamin, Allah aja menjamin. Ya, itu saya kurang percaya nggak saya. Nah, kalau orang yang dalam cerita itu yakin dia, kalau sudah disebut nama Allah, itu tidak main-main. Seperti itu. Nah, kalau kita kan tidak. Kalau kita minjam di bank itu bukan orang yang menjaminnya, tapi harta kita juga. Apakah itu surat tanah, ijazah, atau surat BPKB. Ya. Nah, itu yang dijadikan jaminan. Nah, nanti tak terbayar, kendaraan kita disita, tanah kita disita, rumah kita disita. Nah, kalau di sini yang aslinya dalam fikih Islam dulu, penjamin itu adalah orang. Nah, itulah dari hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil, dan unsur tolong menolong yang harus kita galakkan di antara sesama muslim. Bisakah kita melakukannya? Ya, itu wallahu a'lam bishawab, tergantunglah. Dan itulah sunnah. Kalau yang aku mengikut sunnah, ikutilah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan.